Selama menjalani perkuliahan, Rafita sering merasa kondisi emosinya naik turun dan sulit ditebak. Ada hari di mana-mana Rafita bangun dengan perasaan cukup siap menjalani aktivitas. Tapi ada juga hari di mana Rafita ngerasa lelah, bahkan sebelum benar-benar memulai apapun. Jadi beban pikiran dari kuliah sering terbawa kemanapun Rafita pergi, bahkan saat Rafita lagi gak berada di lingkungan kampus seperti di kelas. Kadang Rafita ngerasa tuh kayak ada di suatu tempat, tapi pikiran tuh kayak berkelana kemana-mana, mikirin tugas, jadwal, tanggung jawab yang belum selesai. Rasa cemas itu gak selalu datang secara tiba-tiba, tapi kadang muncul perlahan-lahan. Jadi beneran kayak numpuk sedikit demi sedikit tuh di otak, sampai akhirnya Rafita sadar kalau kondisi mental rasanya membutuhkan perhatian. Pemicu kecemasan yang paling sering Rafita rasakan itu berasal dari tuntutan akademik yang terasa terus berjalan tanpa henti. Tugas, ujian, presentasi, dan berbagai kewajiban lain datang silih berganti tanpa memberi banyak ruang untuk bernafas. Di satu sisi Rafita ingin mengerjakan semuanya dengan maksimal, tapi di sisi lain Rafita ngerasa waktu dan energi yang dimiliki itu udah sangat terbatas. Selain tekanan dari luar, Rafita juga sering karena memberi tekanan pada diri sendiri, karena gak mau buat kecewakan siapapun, terutama orang-orang terdekat. Dan tekanan akademik membuat Rafita jadi lebih sering overthinking dibanding sebelumnya. Jadi dari hal-hal kecil bisa terasa sangat besar ketika dipikirin terus-menerus. Rafita sering mengulang kejadian yang sudah lewat, kayak mempertanyakan keputusan yang udah diambil tuh udah benar atau belum, terus ngebayangin kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Pola pikir seperti ini jadi buat Rafita sulit ngerasa tenang, bahkan saat sedang beristirahat sekalipun. Jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, Rafita ngerasa beban akademik sekarang itu jauh lebih berat. Jadi gak hanya dengan jumlah tugas yang meningkat, tapi juga karena tuntutan untuk lebih bertanggung jawab atas diri sendiri. Rafita ngerasa harus bisa buat mengatur waktu, juga emosi, dan target tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Di satu sisi hal ini buat Rafita tumbuh, tapi di sisi lain juga buat Rafita ngerasa lelah, karena ngerasa harus selalu kuat. Ya, dalam proses perkuliahan, kecemasan Rafita sering buat tuh gak fokus, dan walaupun Rafita lagi duduk di kelas dan buat mendengarin penjelasan dosen tuh pikiran Rafita sering terbagi ke berbagai hal-hal lain. Sebagian fokus ke materi, tapi sebagian lagi tuh mikirin tugas atau kewajiban lain yang belum selesai. Jadi hal ini tuh buat Rafita sering merasa tertinggal dan harus mengulang beberapa materi mandiri saat kelas selesai. Kayak pas udah di rumah tuh Rafita biasa buat mempelajari ulang lagi materi yang udah diajarin di kelas tadi. Ya, perubahan pola tidur juga jadi salah satu dampak yang paling terasa dalam keseharian. Jadi Rafita lebih sering tidur larut malam karena pikiran terkadang masih dipenuhi sama hal-hal yang belum selesai. Jadi walaupun tubuh terasa lelah, pikiran Rafita sulit berhenti bekerja. Akibatnya tidur jadi kurang berkualitas, dan saat bangun pun Rafita ngerasa kayak belum sepenuhnya pulih, karena masih terasa kayak ngantuk dan lelah. Iya, tekan akademik juga jadi mempengaruhi pola makan. Kadang Rafita tuh menunda makan karena masih fokus buat ngerjain tugas. Jadi kadang juga makan tanpa benar-benar nikmatin makanannya, jadi sambil lihat laptop sambil makan sambil ngunyah gitu. Dalam jangka panjang hal ini buat Rafita kayak tubuh merasa
jadi lebih cepat lelah, kurang energi, meskipun aktivitas fisik yang dilakukan tuh ya agak terlalu berat. Ya, Rafita sering ngerasain kelelahan mental yang sulit dijelaskan dengan kata-kata walaupun gak melakukan banyak aktivitas fisik. Rafita ngerasa pikiran benar-benar terkuras, pikiran tentang target, tanggung jawab, dan ekspektasi itu terus berputar tanpa henti. Ada saat dimana Rafita ingin berhenti sejenak, tapi merasa gak punya cukup waktu buat melakukan itu. Ya, ketika dihadapkan dengan banyak tugas dalam waktu bersamaan, Rafita sering merasa kewalahan. Ada keinginan besar untuk menyelesaikan semuanya dengan baik, tetapi di saat yang sama muncul juga rasa takut. Kalau rasa takut tidak sanggup, jadi perasaan ini buat Rafita ngerasa tertekan dan bingung harus mulai dari mana, sehingga semua kayak ngerasa semakin berat. Ya, seiring waktu berjalan, Rafita mulai menyadari bahwa waktu untuk diri sendiri itu semakin sedikit. Banyak waktu dihabiskan untuk urusan akademik, sementara waktu untuk beristirahat atau melakukan hal yang disukai sering terabaikan. Ya, hal ini buat Rafita ngerasa keseimbangan hidupnya tuh perlahan terganggu. It's okay. Ya, dalam menghadapi rasa cemas, Rafita biasanya coba menenangkan diri dengan menyendiri atau mengalihkan perhatian. Namun cara ini tuh gak terlalu berhasil sih, karena pikiran tentang kuliah tuh masih sering muncul. Rafita masih belajar buat lebih peka aja sih terhadap kondisi emosi Rafita sendiri, dan mencari cara yang lebih sehat untuk hadapi tekanan-tekanan itu. Ya, walaupun Rafita memiliki orang-orang di sekitar yang peduli, Rafita tidak selalu merasa nyaman buat bagi cerita. Ada rasa takut dianggap berlebihan atau membebani orang lain dengan cerita pribadi. Karena itu Rafita lebih sering memilih memendam perasaan sendiri, meskipun di dalam hati sebenarnya ingin didengar, pengen juga buat curhat gitu. Iya, kecemasan akademik tuh sering mengaruhi cara Rafita buat memandang diri sendiri sih. Rafita jadi mudah bandingin diri dengan mahasiswa lain dan ngerasa kemampuan belum cukup. Walau Rafita sadar bahwa setiap orang memiliki proses yang berbeda, punya startnya masing-masing, tapi rasa cemas itu tetap buat kepercayaan diri Rafita itu menurun. Ya, kedepannya Rafita berharap bisa lebih mengenali batas kemampuan diri sendiri dan belajar mengelola tekanan dengan cara yang lebih sehat. Rafita ingin menjalani perkuliahan dengan lebih tenang, lebih seimbang, dan gak terus-terusan menuntut diri secara berlebihan. Harapannya semoga Rafita ini bisa berkembang secara akademik tanpa mengorbankan kesehatan. Dan juga Rafita ngerasa tertekan dan deg-degan walaupun udah nyoba buat nyicil tugas nih, tapi tetap saja ada rasa takut kalau hasilnya tuh nggak sesuai harapan atau belum maksimal. Ya, Rafita juga sering ngerasa buat kesulitan membagi waktu kayak Rafita bahas tadi. Rafita jadi lebih sering memilih ngerjain tugas daripada istirahat. Pada akhirnya itu malah bikin lebih capek dan kurang fokus. Ya, Rafita takut dianggap kurang mampu atau nggak paham. Jadi Rafita sering coba mencari solusi sendiri, walaupun kadang tetap merasa kesulitan dikarenakan